Salam. Pewaris ilmu Nabi kita Muhammad, yang semoga mereka semua para tuan guru, para alim, para ulama yang hadir bersama dengan kita pada pagi hari menjelang siang ini oleh Allah diberikan umur panjang serta sehat walafiat, diberikan kekuatan oleh Allah zahiran wa batina, diberikan keistiqamahan oleh Allah untuk selalu membimbing kita, menuntun kita, menggiring kita sampai ke hadirat Allah, untuk membimbing kita, mengajari kita sampai kita cinta dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa min afadilihim, terlebih kita muliakan, kita cintai dari para tuan guru kita, yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram, guru tercinta kita, Guru Sufyan, yang merupakan pimpinan daripada majlis ini, yang merupakan beliau sebagai sahibul haflah al-mubarakah, sahibul barnamij, sahibul majlis. Berikut keluarga beliau yang kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, dan juga para tuan guru lainnya, baik yang datang beserta al-fakir dari kota Muara Muntai, yaitu Guru Sofwansah, pengurus Pondok Pesantren Al-Mu'minun. Berikut guru-guru yang ada di sini, di antaranya Guru Haris, dan juga ayahanda kita Guru siapa ngaran pian, Guru Haji Burhanuddin, dan para tuan guru yang lainnya yang mohon maaf tidak al-fakir sebutkan namanya satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat al-fakir dengan beliau-beliau, tidak mengurangi rasa ta'zim al-fakir dengan beliau-beliau, yang mudah-mudahan beliau-beliau semua diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang saya hormati segenap para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para pimpinan majelis ta'lim, dan juga para ayahanda sekalian, para bunda, santriwan, santriwati, dan sahibul hadrah yang telah mendoakan ulun dengan ucapan mabruk, alfa mabruk, alhamdulillah. Ya, tidak di Muara Muntai saja ulun mendapatkan ucapan mabruk, alfa mabruk, tapi juga ternyata masyarakat Jantur katuju dua lawan ulun, sehingga didoakan dan disambut dengan kue ulang tahun. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang mendapatkan barokah bukan hanya ulun, tapi yang mendoakan, yang mengaminakan, yang menyaksikan barataan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu fi'ulah terlebih dahulu kita panjatkan, yang dengan segala karunia-Nya, berikut curahan rahmat-Nya, dan juga taufik hidayah serta inayah-Nya, sehingga pada pagi hari ini yang alhamdulillah cukup terang, cukup cerah, ditambah dengan angin sepoi-sepoi, sehingga meskipun panas, akan tetapi karena angin yang menghembus kita, angin sepoi-sepoi tadi itu, sehingga kita tidak merasa panas. Insya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu di mana kita bisa berkumpul dalam rangka peringatan haul tuan guru kita tercinta, salah satu wali min awliyaillah, yang dimana notabene beliau la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Tuan Guru Syekh
Muhammad Samman bin Abdul Karim Al-Madani, yang mudah-mudahan dengan kita memperingati haul beliau akan bertambah cinta kita kepada Nabi Muhammad, akan bertambah cinta kita terhadap semua para aulia Allah, yang dimana mereka tidaklah menjadi para wali satupun melainkan dasarnya cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Maka cukup itu dijadikan pelajaran buat kita, sehingga dari kecintaannya Tuan Guru Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, beliau diangkat derajatnya oleh Allah menjadi kekasihnya, menjadi orang yang dicintainya, menjadi orang yang Allah nyatakan apabila kita menyakitinya, apabila kita memusuhinya, apabila kita melukainya, maka Allah akan memerangi kita semua. Tapi sebaliknya apabila kita mencintainya, maka niscaya kita akan dikumpulkan di akhirat kelak bersama mereka para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Tuan Guru kita Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani Al-Madani, insya Allah, sebagaimana Sayyiduna wa Nabiyuna wa Nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang dapat dihimpunkan, dikumpulkan dengan siapa? Man ahab, dengan yang dia cintai. Alhamdulillah, masyarakat Jantur bukan hanya pada hari ini atau pagi hari ini, melainkan tidak diragukan lagi cintanya dengan para aulia. Al-Fakir mulai dari bujang sampai wayah ini berisi 3 anak, 2 putra dan 1 putri, dan masih seikong bini. Masih tetap menyaksikan bagaimana cintanya masyarakat Jantur terhadap para aulia Allah, terhadap para ulama-ulama yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak diragukan lagi bagi masyarakat Jantur ini kelak dinantikan oleh mereka para aulia yang pian cintai, dinantikan oleh mereka para ulama yang pian cintai, baombai dengan bubuhannya dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, dikomandoi oleh Nabiyuna wa Nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi barik wa sallim. Maka cinta yang menggelora di hati kita, cinta yang menggebu-gebu di dalam hati kita, cinta yang begitu besar di dalam hati kita, patut kita wariskan dengan anak cucu kita. Karena tambah ke depan, tambah hari, tambah bejat moral manusia, tambah rusak lingkungan, tambah terkontaminasi dengan budaya-budaya asing, dengan terpengaruhnya teknologi canggih seperti gadget, HP, laptop, dan sebagainya. Kalau tidak kita mewariskan terhadap anak cucu kita cinta yang tulus terhadap Allah dan para kekasih-kekasihnya, terhadap Rasulullah dan terhadap para delegasi-delegasinya, termasuk para tuan guru dan ulama, apa yang akan terjadi dengan anak cucu kita? Dengan bermodalkan majelis ta'lim seperti ini, dengan bermodalkan perhimpunan kita, perkumpulan kita di tempat seperti saat sekarang ini, yang akan menyelamatkan kita, yang akan menggiring kita untuk lebih lanjut cintanya kepada Allah dan Rasulnya, tidak bisa diharapkan lagi di luar daripada ini. Bujur apa bujur? Bujur. Makanya ujar, Sayyiduna wa Sayyidukum Nabiyuna wa Nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, addibu auladakum an thalathi khisalin. Didik anak-anak kalian dengan 3 hal. Jangan sampai ini dilepas. Pian sudah melekat di dalam hati, katuju dengan majelis
tidak diragukan lagi. Ulun yakin dengan pian barataan. InsyaAllah pian barataan selamat di dunia dan di akhirat. Ya, karena begitu luar biasanya cinta pian ini dengan Rasulullah, dengan ahlil baitnya Rasulullah, dengan para ulama, dengan para tuan guru, tidak diragukan lagi. Yang perlu sekarang kita renungkan dan kita pikirkan masa depan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Ini keadaan genting sekarang ini, bukan genting karena kita ini sedang dilanda COVID-19 atau acil corona. Bukan itu yang kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan itu tambah hari ke depan, tambah mundurnya karakter manusia, kecintaannya kepada Nabi Muhammad, terhadap para ulama. Bahkan dibalik faktakan sekarang ulama banyak difitnah, ulama banyak diintai. Bukan diintai untuk dilindungi, kemudian dijaga, kemudian dihormati, tapi diintai untuk dicurigai, nantinya akan dinobatkan sebagai terorisme. Ini kalau kita tidak mewariskan ilmu kita, kecintaan kita kepada anak-anak kita, apa yang akan terjadi dengan anak-anak kita? Nanti tambah jauh mereka dari Allah, tambah jauh mereka daripada Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tanamkan cinta kita kepada anak-anak kita dengan apa? Dengan konsep yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad, yaitu perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita, latih anak-anak kita agar mereka cinta kepada Nabinya, kepada Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diajarkan tentang biografi kehidupan Nabi Muhammad, diajarkan tentang keluarganya Nabi Muhammad, diajarkan tentang dakwahnya Nabi Muhammad, diajarkan tentang akhlaknya Nabi Muhammad, diajarkan tentang keilmuannya Nabi Muhammad, diajarkan tentang mukjizatnya Nabi Muhammad, diajarkan tentang dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar tertanam di dalam hatinya cinta dengan mereka, para sahabat, cinta dengan mereka, keluarga Nabi, cinta dengan beliau Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan bertanya kepada masyarakat Jantur yang saya cintai ini. Saya ini rindu benar dengan masyarakat sini, karena walaupun saya bukan orang sini, orang Jantur, tapi seakan saya ini kalau ke Jantur buli kampung. Ya, karena saking rancaknya melihat wajah-wajah pian tuh kada asing lagi, macam keluarga bedingsanakan. Ulun berkawan dengan guru Safwan ini dari semenjak bujang. Ulun kenal dengan guru Supian sudah lawas juga. Dulu di sini ada Tuan Guru Abdullah. Dari mulai Tuan Guru Abdullah almarhum sekarang. Ya, ada kuitan angkat ulun almarhum Haji Aslan. Ya, udah jadi almarhum juga. Ya, alhamdulillah pian masih ada sisa usia, ya, sampai alhamdulillah bisa kita bertatap muka kembali. Alhamdulillah. Jadi terobati rindu ulun dengan pian berataan pada hari ini, pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Mari sama-sama ulun ngajak dengan pian berataan untuk cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendak membuktikan seberapa cintanya pian dengan Rasulullah. Mana tangannya? Ngacung yang cinta dengan Rasulullah, coba diangkat tangannya. Biar ulun melihat pian kena mana yang suah waktu di Jantur mengacung tangannya cinta kepada Nabi Muhammad. Oh, cinta berataan berarti. Yang di belakang nih, ibu-ibu, jangan diturunkan dulu. Yang diturunkan saya doakan suaminya kawin lagi. Yang laki-lakinya yang diturunkan tangannya saya doakan supaya bisa kawin pulang. Wah, diturunkan semua nanti. Jangan diturunkan. Ayo, buktikan cinta kita kepada Rasulullah pada pagi hari ini. Kita ucapkan salam kepada Rasulullah. Insya Allah Rasulullah pun rindu seperti mana saya rindu dengan antum semuanya. Demi Allah, Rasulullah rindu dengan pian berataan. Rasulullah sayang dengan pian berataan. Rasulullah katuju lawan pian berataan. Mari
Mari buktikan cinta kita kepada Rasulullah. InsyaAllah kita datang ke tempat ini pun untuk kecintaan kita kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sama-sama, jangan ada yang tertinggal. Kita ucapkan salam kepada Rasulullah. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi Ahmad ya. Bayangkan wajah Rasulullah yang indah, wajah Rasulullah yang ganteng, wajah Rasulullah yang tidak ada keduanya, terganteng sedunia. Bayangkan beliau lagi senyum dengan pian, beliau lagi menatap pian, menatap wajah pian seperti mana pian menatap wajahnya beliau. Beliau menyambut pian mendatang. Hadirkan beliau di tengah-tengah acara kita ini, insyaAllah rahmat Allah turun. Bukan rahmat Allah lagi yang turun, semuanya kebaikan Allah akan diturunkan kepada kita semuanya. Habibi semuanya, Ahmad ya, korbankan suaranya. Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi ya aunal gharibi, salam alaika, amnun wa salam.
habibi Muhammad 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 khairul mursalin nurul mustafa nurul mustafa mala al akwaan mala al akwaan habibi Muhammad 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 khairul mursalin. Sallu ala Muhammad. Ajak anak-anak kita ke majelis agar mereka dapat mengorbankan suaranya. Mereka terbiasa bersyair, bersolawat kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi barik wasallam. Inilah yang akan membawa kita keadaan kita nantinya husnul khatimah. Yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Karena matinya seseorang itu dilihat daripada kebiasaannya. Amun kebiasaannya K7 bermajlisan, K7 solawatan, K7 berzikiran, maka tidak menutup kemungkinan di saat mengakhiri hayatnya dia lagi bersolawat kepada Nabi Muhammad, lagi bersolawat kepada Sayyiduna Muhammad, lagi menyebut nama Rasulullah, diambil oleh malaikat Israel, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh mulianya orang itu, sungguh terpujinya orang itu. Allah tidak pernah melihat latar belakang kita, notabene sebagai tukang apakah kita. Hati kita yang dipandang oleh Allah, ini hati penuh dengan cahaya kecintaan kepada Nabi Muhammad. Maka antum yang beruntung, antum yang bahagia, antum akan dibawa, digiring oleh Rasulullah, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hati antum penuh dengan cahaya kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan cahaya itu, la tutfi'u, jangan engkau mematikannya. Nur Sayyiduna Muhammad di dalam diri kita, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Kata Allah, ketahuilah di setiap individu kalian itu mengandung cahaya Nabi Muhammad. Timbulkan cahaya Nabi Muhammad yang ada terkandung pada diri kita dengan selalu bersolawat kepadanya, dengan selalu berusaha menghidupkan sunnah-sunnahnya, dengan selalu berusaha untuk mengingat dan membayang keindahan kegantengannya. Di situ hati kita akan tersambung, terkoneksi dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau sudah begitu nyaman, karena bahasa kita, bahasa tasawufnya kita karam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita pandang, ini Nur Muhammad, ini Nur Muhammad. Kita tidak ada seperti mana orang, dia punya muntung menjelek-jelekan orang, dia punya mata bermaksiat kepada Allah, dia punya telinga, dia punya tangan, dia punya kaki, semuanya digunakan untuk maksiat kepada Allah. Tapi kalau jiwa kita dipenuhi, diliputi dengan cahaya Nabi Muhammad, dari ujung kaki sampai ujung rambut, semuanya adalah Nur Muhammad. Yang kita pandang semuanya nur daripada Nabi Muhammad SAW. Wa kulluhum min Rasulillahi multamisun. Semuanya yang ada di muka bumi ini sumbernya adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barik wa sallim. Maka ketahuilah ketika Jabir bertanya kepada Allah, ya, Jabir bertanya kepada Rasulullah, an awali khalaq, dari tentang ciptaan Allah yang pertama. Ya, siapa ya Rasulullah? Apa ya Rasulullah yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, dijawab oleh Rasulullah, ya Jabir, inna allaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya mengetahui sekadar mana cahaya Rasulullah itu dalam hati kita.
maka harus diasah dengan kita banyak menghidupkan sunnahnya, menghidupkan hari-hari kita, malam-malam kita untuk merindukan beliau Rasulullah. Muntung kita gunakan untuk bersolawat kepadanya. Dengan demikian tersambung dengan Rasulullah. Rasulullah apabila di Kiau datang Rasulullah. Tidak mustahil orang jantur bisa mimpi dengan Nabi Muhammad, itu bukan mustahil. Itu hal yang biasa, siapa saja bisa. Rasulullah mencintai bukan hanya dari kalangan bangsawan, hartawan, pejabat. Rasulullah mencintai orang-orang yang bersifat umum, bahkan orang miskin, orang fakir. Rasulullah cinta, Rasulullah katuju dengan mereka. Apabila dikiau sama mereka orang-orang miskin, Rasul terlebih dahulu datang sebelum yang lainnya datang. Idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Ini sifatnya Nabi Muhammad. Begitu cinta dan sayang dengan umatnya, meskipun miskin sekalipun, meskipun fakir sekalipun, meskipun bukan orang yang berilmu seperti orang Badu, orang kampungan, datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia bertanya kepada Rasulullah di saat Rasulullah dalam khutbah seperti saya menyampaikan khutbah seperti ini. Tiba-tiba orang kampung dari desa kampung ini, jantur termasuk kota ini, lebih kampung desa lagi, datang ke kota Mekah menghampiri Rasulullah SAW. Pada saat Rasulullah SAW khutbah, ya, maka pertanyaan tersebut yang secara etika tidak sayogianya untuk dilakukan. Karena di saat Rasulullah sedang khutbah, ya, orang tadi bertanya, ya Rasulullah, ya Muhammad. Karena pakai ya Rasulullah lagi, ya Muhammad, mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat? Ya, ujar Rasulullah SAW, ada talha. Apa persiapan kamu? Ini di tengah-tengah khutbah. Diam sejenak Rasulullah menghentikan khutbahnya. Kemudian menjawab pertanyaannya, mada ada talha? Apa persiapan kamu untuk hari tersebut? Ma'adatu bikatsirin minas shalah wal siyam. Aku tidak banyak persiapan untuk hari tersebut dengan banyak sholat, dengan banyak puasa. Innama anni uhibbullah wa uhibbuka ya Rasulullah. Hanya saja aku ini katuju dengan Allah, cinta dengan Allah dan cinta dengan piannya Rasulullah. Mudah cinta. Ya, apa ujar Rasulullah SAW? Anta ma'aman ahbabta. Baik, kalau begitu engkau beserta orang yang engkau cintai. Tapi biasanya orang cinta itu ada pengorbanan. Amunya cintanya dimuntung saja berarti cinta palsu namanya. Ya, banyak berbual. Ya, tapi buktinya kan ada. Cinta palsu namanya. Ya, itu cinta apa? Cinta monyet ujar orang Bahari. Ya, amun cinta bujuran itu, cinta itu pasti ada pengorbanan. Macam kita cinta kepada Rasulullah, ada pengorbanannya. Kita siap kok duduk di sini berjam-jam dari pagi sampai saat ini demi kecintaan kita kepada Rasulullah. Begitu, ada pengorbanan. Kita hadir haul Syekh Muhammad Saman di sana. Ujarnya pian katuju lawan Rasulullah, cinta dengan Rasulullah, cinta dengan ahli baitnya, cinta dengan para ulama. Aduh sudah, hadirkan aja ulun ya. Kaina aja, tak bisa. Tidak ada istilah kaina. Amun cinta itu apapun yang terjadi, ya pasti akan dia laksanakan. Al-mahabbah tu'mi wal asam. Karena cinta itu bisa gelap, bisa buta, juga bisa tuli. Artinya apa? Buta di situ kalau sudah cinta itu nggak dipandang siapakah yang ada di situ. Pokoknya aku katuju dengan Rasul, yang aku pandang adalah Rasulullah SAW, bukan yang lainnya. Mau Habib Muhammad kah, mau Guru Safwan kah, mau Guru Haris kah, siapakah, tidak peduli. Aku hanya cinta kepada Rasulullah SAW. Masya Allah. Ya, itu orang kalau sudah cinta dengan sesuatu yang lainnya itu tidak terlihat, itu maksudnya. Bukan berarti buta-buta nggak melihat, tidak terlihat yang lainnya, itu aja yang dia cintai, itu fokusnya ke situ. Kalau orang cinta kepada Rasulullah, mau ada ceramah, nggak ada ceramah, di mana ada majlis Rasulullah, seperti majlis seperti dia datangi. Kenapa? Demi cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cinta yang hakiki yang seperti ini. Bukan cinta palsu. Ya, bukan cinta yang hanya bualan belaka. Ya, rayuan-rayuan macam rayuan anak muda weh ini, cinta-cintaan. Ya, ding, tahu nggak yang ada di hadapan ading tahu? Itu Sungai Mahakam. Ya, dalam kading, ya,
Ujar si Ading, dalam nyata. Begitu pula cintaku kepadamu, lebih dalam daripada dalamnya sungai Mahakam. Masya Allah. Suruh lagi, Ding, coba lihat ke atas ada apa? Ada bintang bang. Indah enggak? Indah. Begitu pula bisul jerawat yang ada di wajah Ading itu lebih indah daripada indahnya bintang. Itu bualan belaka. Dusta yang demikian gitu. Cinta yang sebujurnya tidak cukup hanya dimuntung, tapi bujur-bujur dilaksanakan. Bujur-bujur. Bukan hanya kisah, tapi bujur-bujur. K7 solawatan gak pakai tasbih lagi. Pokoknya dibaca aja solawat itu. Berapa saja dapatnya. Solawat sudah. Itu. Kalau sudah bujur-bujur cintanya karena Allah dan karena mahabbah kepada Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini alhamdulillah saya sampaikan kembali, kalau orang tuanya sudah luar biasa cintanya kepada Rasul, tinggal anak-anak kita. Bing-bing, anak-anak kita bawa ke majelis, bawa ke masjid agar mereka mencintai nabinya. Mereka mengenal nabinya, mereka mau berkorban untuk nabinya. Diajarkan tuh, kita punya duit. Nah, bawakan ke anak tadi, nak, bawa duit ini. Kalau ada nanti celengan berjalan, jangan dicelengi. Cuma dicelengi doang biar berjalan, jangan. Nah, uang masukkan ke situ. Diajak, dididik seperti itu. Nabi Muhammad seperti itu, nak, baik dengan orang. Kamu harus bisa berbuat baik dengan orang. Biasa berbagi, dari kecil sudah diajarkan. Seperti Al-Imam Ahmad Badawi, masih kecil. Al-Imam Ahmad Badawi macam anak ulun. Husain, toh, berkelas 2 SD sekarang. Masih kecil, diajarkan. Ahmad, kamu bukan anak ibu kalau kamu tidak bisa mimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Kaget si anak. Bagaimana caranya, mah? Supaya saya ini dianggap menjadi anak mama. Banyaki sholawat, tingkatkan bakti kamu dengan kuitan, taat kamu kepada Allah. Hidupkan sunnah Nabi Muhammad, diajarkan. Makan pakai tangan kanan, pakai baju tangan kanan dahulu, pakai pakai celana kayak gitu juga, pakai sendal, masuk rumah, keluar rumah, diajarkan salam, kemudian kalau hendak nyalakan jukung, baca bismillah dulu, hendak berjalan baca doa dulu, meskipun hendak doanya penting dibaca doanya, terus diajarkan seperti itu. Semua yang dilakukan, aktivitasnya dia sehari-hari itu diajarkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Kalau guring baca doa ini dulu, jangan guring tengkurap, guring seperti ini, diajarkan bagaimana Rasulullah SAW guring, bacaannya demikian juga. Akhirnya si anak ini melakukan semua yang diajarkan oleh ibunya, dan sampai Rasulullah datang kepadanya dalam mimpi. Masih akan bersih hatinya, tidak ada yang diganang. Mungkin kita banyak yang diganang, mengganang utang, mengganang bini orang, macam-macam yang diganang. Bagaimana Rasulullah mau datang? Yang dibayangkan bukan wajah Rasulullah, yang dibayangkan wajah bini orang. Bungasnya bini orang tuh tapi tangan bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ada dalam hatinya bukan Rasulullah, bini orang. La haula wala quwata. Ini kan jangan salahkan Rasulullah, karena hati kita masih kotor, masih dikuasai hawa nafsu. Anak kecil itu sudah diajarkan sunnah Nabi yang diganang Nabi Muhammad. Diajarkan tentang biografi Nabi yang diganang Nabi Muhammad SAW. Dia ganang terus Nabi sampai pada akhirnya Nabi Muhammad datang kepadanya. Allahu Akbar. Di saat datang kepadanya, senangnya sampai ke rumahnya, sampai ke mamahnya. Mama, aku sudah melihat Rasulullah. Ujar mamahnya, kamu melihat Rasulullah bujur sekarang? Bujur mah, orangnya kayak ini ganteng sifatkan. Kamu melihat dalam mimpi kah atau secara sadar? Dalam mimpi lah, mah. Belum waktunya. Belum mama mengangkat kamu sebagai anak mama sebelum kamu melihat Rasulullah dengan nyata, bukan dalam mimpi. Terus kayak apa caranya? Diajarkan lagi sholawatnya dibanyaki, sunnah-sunnahnya lagi ditanamkan lagi, terus ditanamkan sampai pada akhirnya Rasulullah datang seorang kepada Ahmad Badawi tadi itu. Masya Allah, bisa bertatapan langsung, face to face, antara wajah dengan wajah. Sampai kepada mamahnya, Masya Allah, mama aku senang.
Aku didatangi Rasulullah bukan dalam tidur mah, tapi dalam keadaan sadar. Oh ya, biasa mamanya. Oh iya ya, tingkatkan lagi terus nakai. Baru permulaan kamu itu udah diibaratkan menata meniti tangga itu baru tangga pertama kamu nah. Iya, biar naik sampai ke atas sana terus kamu pertahankan itu nah. Iya, oke lah, aku anggap engkau menjadi anak mama, tapi jangan diputus itu. Baru dianggap menjadi anaknya setelah didatangi Rasulullah. Oh, amun kita ini kada usahlah Rasulullah dulu. Ya, guru Sofwan guru lah. Ya, kalau kamu belum mimpi dengan guru Sofwan, pimpinan pondok pesantren Al-Mu'minun, aku tidak anggap kamu menjadi anakku. Dia berusaha, dia bayangkan guru Sofwan. Bisa terjadi nggak? Bisa terjadi, hadir guru Sofwan dalam mimpi. Kalau kita bayangkan terus wajahnya, guru Sofwan, guru Sofwan, guru Sofwan, guru Sofwan. Anak mandi guru Sofwan, anak guring guru Sofwan, anak makan guru Sofwan, guru Sofwan, guru Sofwan, guru Sofwan. Iya, sebelum guring dia dipandang bantalnya guru Sofwan, guru Sofwan, guru Sofwan, guru Sofwan. Iya, senyumannya guru Sofwan, kumisnya guru Sofwan, jenggotnya guru Sofwan, hidungnya guru Sofwan, kopiahnya guru Sofwan, gaya dia berbicara, gaya dia duduk, gaya dia bersila, gaya dia noleh dan sebagainya, dibayang semuanya, pasti datang dalam mimpi itu. Mimpi terbawa. Kadang kalau kita asik tuh lagi nuker bawang, asik lagi berkesahan di pasar nuker bawang, acil berapa acil, bisa terbawa mimpi itu. Iya, karena diganang tadi, teganang, bawang tadi teganang, acilnya teganang, bisa terbawa mimpi. Apapun yang diganang bisa terbawa mimpi. Iya, mungkin di sini pernah mengalami namanya jatuh cinta. Ya, ini kan mantan pernah jatuh cinta semua ini. Iya, tua, masya Allah, aku melihat adingku jar, pacarku aku melihat dalam mimpi, bungas banar sini datang dalam tidurku. Masya Allah, kenapa? Karena dia tidur itu pasti menghayalkan dia. Ding, lagi ngapai kang tingai? Masya Allah. Ding, dikit-dikit ading, belum tulisannya pulang di bantal. Ading siapa namanya? Di sendal ading siapa? Di ding ading semuanya sampai yang dia genggam. Big tulisin ading pulang. Di gayung ading pulang, di gelas ading, di baju ading. Wah, semuanya hadir dalam mimpi. Teganang dia. Begitu juga dengan Rasulullah. Coba yang diganang itu jangan selain daripada Rasulullah. Rasulullah diganang terus. Keindahannya Rasulullah, kulitnya Rasulullah, kan semuanya ada dalam sejarah. Digambarkan di dalam sejarah itu hidungnya Rasulullah, matanya Rasulullah, warna kulitnya Rasulullah, bajunya Rasulullah, jubahnya Rasulullah, kendaraannya Rasulullah, pedangnya Rasulullah, imamahnya Rasulullah, bulangnya Rasulullah, jubahnya semuanya, gamisnya, baju panasnya, baju dinginnya, baju tebal, baju tipis, semuanya ada dalam sejarah. Baca dalam kitab Hawaditsul wal Ahwal karangan Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Berapa Rasulullah punya pedang, berapa Rasulullah punya kendaraan, berapa Rasulullah punya khodam yang membantu, bagian megang siwak, bagian megang baju, bagian megang kendaraan, ada semuanya. Bagaimana kulitnya Rasulullah, wajahnya Rasulullah, kemudian hidungnya Rasulullah, bibirnya Rasulullah, matanya Rasulullah, digambarkan semuanya. Kalau kita ganang itu terus dihayal, menutup kemungkinan antum akan didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mimpi dengan Rasulullah, dalam kitab Kunuzus Sa'adah disebutkan, ya 124.440 makom diangkat oleh Allah. Bukan satu makom lagi, 124.440 makom. Satu kali mimpi. Belum lagi jaminannya kalau mimpi dengan Rasulullah. Ujar Rasulullah, man ro'ani fil manam fasayarani fil yaqadah. Apabila ada orang itu suah mimpi dengan aku sekali barang, maka pasti aku akan datang kepadanya dalam secara sadar. Dia dalam keadaan sadar, aku akan datang kepadanya. Itu kebanyakan datang Rasulullah pas lagi kita sakratul maut. Masya Allah, kita umat Nabi Muhammad itu nyaman. Karena apa? Dijamin oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah sakratul maut, merasakan sakit dan pedihnya itu dicabut roh. Ujar Nabi Muhammad, ya Allah, aku minta kepadamu sakitnya dicabut ruh itu kepada umatku, engkau cabut. Timpakan kepadaku biar aku yang merasakan sakit dan pedihnya dicabut ruh, jangan dengan umatku. Dikabulkan oleh Allah, makanya nyaman. Umat Nabi Muhammad
matinya nyaman rata-rata. Lagi sholat mati, iya. Lagi bawa jukung mati, iya. Lagi mandi mati, lagi berkunjung mati karena kada kau berkunjung. Jadi nyaman matinya itu, ya Allah. Lagi sholat apalagi dudukan di majlis mati. Dan kalau bisa, kalau mau mati jangan mati sekarang kalau bisa, karena zaman fitnah sekarang ini. Mati karena batuk padahal kan corona, ya. Mati karena bisul corona, mati karena kawa berkunjung anu jangan corona terpapar di mora di jantor, padahal matinya karena ya karena kau berkunjung. Nah, ini apa namanya, ketulangan. Wah, acil, bukan ketulangan lagi karena corona. Jadi fitnah, zaman fitnah. Tapi ingat, meskipun kita takut dengan kematian itu, malaikat Israel menghampiri kita per 25 menit. Per 25 menit datang itu malaikat Israel kepada kita. Jadi jangan ditakuti kematian itu. Ya, sekalipun takut tetap baik, kita bakalan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi yang perlu kita sikapi adalah matinya kita itu minta supaya mati pas lagi dalam keadaan mengganang Nabi Muhammad SAW. Dan itu tidak menutup kemungkinan, ujar Nabi, ya mutul maru ala ma'asya'alih. Kembali lagi dalam hadis tadi, kalau kita selalu mengganang Nabi, baca sholawat kepada Nabi, selalu menghayalkan keindahan Nabi Muhammad, maka niscaya kita akan bisa dihadiri beliau pas di saat kita mati. Matinya nyaman karena pas lagi menghadirkan beliau dan beliau hadir di tengah-tengah kita. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Itu makanya hubbu nabiyikum, kata Rasulullah, tanamkan di anak-anak kalian itu cinta kepada nabinya. Kemudian hubbu qiraatil Quran, ya, cinta terhadap Al-Quran ditanamkan itu dengan anak kita agar mereka mencintai Al-Quran. Karena pelajaran Al-Quran di sekolahan umum sudah dihapus. Sudah dihapus. Kalau kita tidak pintar-pintar sendiri mendidik anak kita, atau dibawa anak kita ke guru-guru, ke ustadz-ustadz, jangan harap anak kita akan pandai. Keluar SD hafal 10 juz dari mana? Keluaran SMP hafal 30 juz dari mana? Ya, dihapus pelajaran agama Islam. Ya. Orang sekarang Pancasila yang ketuhanan yang Maha Esanya saja lagi diperdebatkan sekarang ini. Mau dihilangkan menjadi ketuhanan berbudaya, bukan ketuhanan yang Maha Esa lagi. Jadi zamannya fitnah. Makanya pertahankan kebiasaan baik kita membawa anak-anak ke majlis taklim. Hendak inya itu guringan di majlis, silakan. Hendak inya lari-lari di majlis, kada apa-apa. Hendak inya loncat-loncat, kada apa, yang penting di majlis. Dan dibawa ke majlis-majlis Al-Quran. Iya, meskipun inya belum bisa membaca, menyimak. Ya, menyimaknya saja itu dia sudah mendapatkan faedah, apalagi membaca Al-Qurannya. Jangankan sampai 1 juz, 2 juz dia pandai membaca Al-Quran. Ada anak kecil baru bisa belajar Bismillahirrahmanirrahim. Orang tuanya yang sebelumnya di alam barzah disiksa, dipukul, dicambuk oleh malaikat, langsung dilepaskan cambukannya, dihentikan pukulannya. Luar biasa. Karena apa? Karena anaknya yang sedang belajar Bismillahirrahmanirrahim. Lagi diajarkan itu si anak sama Ustadz Guru Sofwan atau Guru Sopian. Iya, orang tuanya yang apabila meninggal di alam barzahnya merdeka, selamat, diangkat dari azabnya karena anaknya. Anak kecil kalau berbuat kebaikan, pahalanya kan langsung dikirim ke orang tuanya. Orang tuanya di barzah sana dia mendapatkan kenikmatan. Di barzah sana dia merdeka. Di barzah sana dia tersenyum. Kenapa? Si anak tadi itu selalu baca Al-Quran, baru Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kalau sampai lancar baca Al-Qurannya, seperti Muhammad bin Sirin, kibar tabi'in, menyampaikan. Ya, orang di barzah, orang tuanya senang, seperti saya di atas bangku seperti ini. Nah, di mukanya ada meja, banyak minuman, wadai. Ini cuma satu warna aja wadainya, 2 warna, ada yang putihnya. Macam-macam wadai, macam-macam minuman, banyak betul. Makanan minuman, senangnya bagaikan malik, bagaikan raja. Ya.
ketika ditabur sama kekawalan yang mimpiinya, sedang mendapatkan kesenangan dan kenikmatan itu, apa yang pian lakukan semasa di dunia? Nyaman banar di barzah ikam nih. Ya, makanan tinggal hantuk saja, minuman tinggal minum saja, banyak banar di situ sudah disediakan. Nyaman hidup ikam di barzah sana. Ya, apa sebabnya? Amalan apa yang digawe semasa di dunia? Ujar orang tadi, kan kada tahu aku ini sebelumnya disiksa hancur awakku, dihampit aku ini dengan bumi, dicampuk oleh malaikat, tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena anakku ini pandai baca Al-Qur'an. Ini berjualan di toko, ya, selajur menyelajur, ya, kalau tidak ada yang nukar, ini baca Al-Qur'an, nanti pahalanya dikirimkan dengan saya. Jadi saya senang sekarang tuh, anak yang pintar baca Al-Quran itu orang tuanya sebenarnya yang senang. Di dunianya senang, di akhiratnya senang. Jangan rugi kalau anak kita ini mendengar kita inya pandai baca Al-Quran. Waduh, rugi nih, nang saekong ini harap bener nyanyi dangdutnya. Ini cuman Quran aja dia bisa. Dapat apa nanti? Loh, yang nyanyi dangdut itu justru yang perlu ditanyakan, dapat apa dia? Ya, yang baca Al-Quran nyata. Bukan hanya kuitannya, satu keluarga minimal 70 orang ada di tangannya dia, ya, untuk bantuan terhadap keluarga besarnya. Ahli Al-Quran, ahlullah wa khasatuh. Jangan sembarangan. Anak kita beruntung kalau mereka ada di pondok pesantren Al-Quran, di tempat tahfidz Al-Quran, atau di masjid, di musola, atau di majlis-majlis yang sedang belajar Al-Quran. Itulah aset akhirat kita yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat, mulai daripada alam barzah. Makanya tanamkan kepada anak-anak kita cinta dengan Al-Quran, karena Al-Quran mukjizatnya Nabi Muhammad. Pertama kali Rasulullah mendapatkan mukjizat itu adalah Al-Quran, dan itu a'zamuha, paling besarnya mukjizat yang sampai saat ini. Yang lain-lain kan cuma kisah Isra wal Mi'raj, kisah. Tapi Al-Quran masih sampai saat ini bisa dibaca, bisa dijapai, bisa dilihat. Itu mujizatnya Sayyidina Muhammad SAW. Jangan dikira jasanya Nabi Muhammad. Dan dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan Al-Quran, kami pula yang akan menjaganya. Siapa yang macam-macam dengan Al-Quran, merabit Al-Quran, mengoyak Al-Quran, kemudian membuangnya Al-Quran ke sungai Mahakam, dijantor sini, biarin aja, dibuang aja, mungkin manusia tidak tahu, tapi hati-hati, nanti Allah yang akan memerangi dia, karena dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala itu Al-Quran. Hati-hati, jangan sampai kita membelakangi Al-Quran. Jadikan Al-Quran selalu di depan kita. Man ja'ala Al-Quran amamahu qadahu ila jannah. Siapa yang selalu Al-Quran dijadikan referensi, Al-Quran dijadikan acuan, Al-Quran dijadikan rujukan dalam segala aspek kehidupan kita, qadahu ila jannah, orang tadi itu akan dikirim masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala berkat Al-Quran. Allahu akbar. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, hubbu ahli baiti. Tanamkan di hati anak kita cinta terhadap ahli baitnya Nabi Muhammad, yaitu keluarganya Nabi Muhammad. Keluarga Nabi Muhammad mulai dari istri-istrinya, mulai dari paman-pamannya, mulai dari putra-putrinya, mulai daripada sepupu-sepupunya, keponakan-keponakannya, sampai dengan keturunannya sekarang ini, cucu-cucunya yang disebut dengan para habaib. Jangan sampai ada benci dengan mereka. Man mata ala bugdi ali Muhammadin mata kafira. Siapa yang mati dalam hatinya menyimpan kebencian terhadap ahli baitnya Nabi Muhammad, mata kafiro, matinya dalam keadaan kafir. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Makanya kata Rasulullah, urkumu Muhammadan bi ahli baiti. Tunggangi Nabi Muhammad dengan mencintai ahli baitku, dengan mencintai anak cucuku. Mencintai bukan harus kita ngasih duit. Yang tidak ngasih duit tidak dikategorikan cinta, tidak. Tapi cinta itu ada di dalam hati kita. Tidak mau menyakiti, tidak mau melukai. Qaddimu Quraisyan, selalu mendahulukan-Nya, menghormatinya, karena di dalam dirinya terdapat darah Nabi Muhammad SAW yang mengalir. Luar biasa. Ketika Imam Ali Zainal Abidin masih muda, bawa tongkat. Kemudian tongkatnya itu diciumi orang. Kenapa? Kata Imam Ali Zainal, kamu tahu ini tongkat siapa yang saya bawa?
Memang saya masih muda pakai tongkat. Kamu tahu tongkat siapa ini? Ini tongkat njit saya ini. Tongkat jadi Rasulullah SAW. Ini tongkatnya Rasulullah. Orang-orang berebut menciumi tongkat tadi. Wah, dipeluknya. Minta berkah, digosok-gosok. Berkah. Kata Al-Imam Ali Zainal Abidin, kalian begitu antusias menciumi tongkat ini. Ya. Antusias berebut untuk mendapatkan tongkat ini. Tongkat ini sudah terpisah daripada tangan kakekku Nabi Muhammad. Ada yang lebih afdol daripada tongkat ini. Mana ya Imam? Dibawa ke sini. Wah, ini ada dalam diriku. Kenapa? Darah dagingnya Rasulullah masih mengalir pada diriku. Lebih afdol lagi daripada tongkat ini. Akhirnya dihuntalkan tongkatnya, dipeluklah oleh Imam Ali Zainal Abidin. Wah, ini ada darah dagingnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Tapi hati-hati. Sekarang ini banyak orang yang menjadi Habib KW. Ngaku-ngaku Habib. Iya, ngaku-ngaku Habib. Padahal ini hantu bebinian. Pada Habib kawin di sana, kawin di situ, kawin di sana. Oh ya, ngaku Habib. Padahal ditelusuri, bukan Habib yang kena fitnahnya, Habib bujuran. Hati-hati nih. Banyak sekarang yang seperti itu datang ke kampung-kampung. Di kota mungkin sudah disekat. Ada robitoh, ada ikatan para habaib. Tidak bisa dia bergerak datang ke kampung-kampung. Mana suka ngancam-ngancam biasanya. Oh ya, ikam kada mau aku kawini, rakai ikam, laknat ikam. Hati-hati. Jadi kalau ada yang begitu tanyain dulu, Habib pian dari mana? Iya, coba pian nih bujuran kah, nasabnya mana? Ada terdaftar di robitoh atau tidak? Tidak apa-apa. Supaya kita tidak sembarangan mencintai Habib itu harus karena Allah. Karena Rasulullah, karena cinta kita kepada Rasulullah bukan cinta buta. Diberi, tahu ini bukan Habib, kita diancam-ancam karena takut dan sebagainya. Jadi banyak Habib KW ini. Ya, Habib bujuran cintai. Ya, kata apa namanya? La as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurbah. Ya, kata Allah, aku tidak meminta sedikit pun ya balasan dari kalian semuanya, sampaikan wahai Muhammad. Ya, tidak meminta balasan sedikit pun daripada hambaku, daripada umatmu sekalian itu, kecuali aku meminta mereka mencintai ya mawaddah bil qurba, keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengenai tentang keluarganya. Itu ditanamkan. Sekarang orang-orang yang mempunyai pemikiran ataupun ideologi maaf ya komunis, apalagi PKI, ya, mereka tidak cinta dengan habaib, justru difitnah itu habaib. Mereka yang mempunyai pemahaman liberal, ya, pemahaman liberal, ya. Nah itu mereka tidak cinta dengan para habaib. Nah kita alhamdulillah dari guru-guru kita bahari sampai ini cinta dengan para ulama, cinta dengan habaib, cinta dengan keluarganya Nabi Muhammad, cinta dengan para aulia Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakini mereka ada. Para aulia itu idza yud'a hadar, apabila di Kiau namanya hadir. Syekh Saman kita adakan haulnya pada hari ini, hadir. Ke dalam kitab mereka para aulia Allah itu bagaikan burung lepas daripada sangkarnya, bebas, ini hendak terbang kemana saja, setinggi-tingginya, sejauh-jauhnya, tidak ada hambatan. Kalau masih hidup itu masih terkekang dengan jasadnya. Di saat sudah lepas meninggal, dia lepas sekehendaknya. Apabila di Kiau di sini Al-Fatihah ila Ruh Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani ya Al-Madani, langsung datang beliau, tahu dengan pian. Bayangkan, ditandai pian nanti untuk diberikan syafaat yaumil qiyamah nanti. Karena pian telah cinta kepadanya. Ya, pian jauh-jauh datang ke sini, berkorban uang, ada yang mungkin macam-macam lah. Sagan siapa? Sagan wali bin auliyaillah. Yang mereka itu notabene latar belakangnya lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka diberikan kesenangan di dunia oleh Allah dan kesenangan di akhirat. Di akhiratnya senang, tanaan, mereka nikmat-nikmat di dalam akhirat, di dalam barzahnya sudah senang mereka. Allahu Akbar, senang dalam barzahnya. Melihat pecinta-pecintanya bebas, mana-mana bisa terbang. Dunia ini kan kecil. Kata Fakhrul Wujud, seorang wali min auliyaillah, Syekh Abu Bakar bin Salim, dunia ini tidak lebih daripada seperti tapak tangan saya. Nah, segini aja.
Kita aja memandang masa bisa saya samankan di Madinah, dikuburkan di Baqi. Kita sekarang di Jantur, masa bisa langsung datang ke sini? Kata Syekh Bakar bin Salim, dunia tidak lebih daripada sebesar telapak tangan saya. Nah, jadi kita aja tumat namanya seperti telapak tangan. Ya salah, sampai ada yang mengetes bujur kabib ya. Kambing ulun sudah sekian hari hilang baik. Amun ujar pian bujur, dunia tidak tidak lebih daripada seperti telapak tangan pian. Coba pian beritahu, nah di mana kambing ulun yang hilang itu bib? Oh ajarnya, ikam datang dari sini surut ke sana, nanti ada pohon gonol di bawahnya, di situ ada kambing ikam. Oh, pas ditelusuri bujuran ada dan macam-macam ikam. Dunia segini aja bagi aku aja, bagi para aulia dia tidak mustahil. Setumat datang menyaksikan, masya Allah aja, ada nini kai hajin banar, husu banar ya, menyaksikan haul aku. Gimana nggak cinta beliau dengan kita, mendoakan kepada Allah. Doanya mereka itulah yang kita harapkan. Doanya para aulia itu tidak ditolak. Doanya para aulia tidak ditolak. Iya, langsung tembus ke hadirat Allah. Makanya kita tawasul dengan para aulia Allah, karena mereka sudah sampai ke hadirat Allah. Amun kita ini cuma bepadah aja, ikam sudah sampai di mana? Kedudukan ikam di mana? Makom ikam di mana? Itu kisahnya saja, itu casing, isinya kerada, cuma kisahnya. Kisah masalah tasawuf harap, kisah masalah makrifat harap, tapi pelaksanaannya mana? Duduknya itu di mana tuh inya kada tahu yo, di mana kada tahu. Amunnya bubujur, pubuhannya itu bujur, kada bepadah duduknya di mana, kada bepadah ahli makrifat, tapi mereka memang ahli makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu para tuan guru kita. Makanya wajar kita haulkan. Dan ketika kita menghaulkan, kita hadir di sini seakan kita berkumpul dengan mereka para wali tadi. Nah, di lampu aja.